Ngobrol Pintar Ilmu Komunikasi. Nah, kita ada bintang tamu nih dari Putri Komunikasi 2022 Unimal. Hai, I am Cutaran Nazila. Oke, hari ini kita di tim yang sangat kreatif ya guys. Ngopi, ngobrol, pintar, ilmu komunikasi. Cuy pikir ngopi ini kayak ngopi pakai apa ya, minuman-minuman gitu loh. Padahal ngopi, ngobrol, pintar, komunikasi, unik banget ya. Oke Kak Andira, gimana nih hari ini Cuy diundang ke sini untuk apa nih? Nah, jadi kan kemarin kita sudah membuat Q&A nih. Nah, jadi kita akan membahas Q&A dari Kak Cutaran Nazila. Oke kakak, hari ini Cut sangat menarik ya karena kemarin udah membuka Q&A di Install Story Cut nih kan. Nah pertanyaan pertama ini kan sangat menarik pastinya. Dari sekian banyak Q&A yang masuk ke question box-nya Cut, beberapa saja yang kami pilih nih. Nah pertanyaan pertamanya ada apa nih kak? Coba dibacakan. Ini dari Kak Cut.rai1_Naira. Dia bertanya nih, kakak manis, menurut kakak setelah lulus sekolah mana yang lebih berarti, nilai atau kemampuan diri? Oke, sangat menarik ya guys. Nah menurut Cut sendiri nih, kalau menurut Cut nilai itu adalah songkongan dari beberapa persen diri kita sendiri. Nah yang sangat menariknya itu kalau menurut Cut, mana sih yang lebih berarti, nilai atau kemampuan diri? Kalau menurut Cut yang lebih berarti itu adalah soft skill, karena membangun skill dan branding diri itu sangat-sangat sulit. Nah dari itu semua makanya Cut bilang tuh kayak apa ya, nilai itu adalah cara kita untuk bisa mendukung diri kita. Kalau lebih penting ya lebih penting soft skill, karena di mana-mana sekarang dipakainya skill ya kak. Kerja juga butuhnya skill loh sekarang. Kalau nggak punya skill ya waktu interview kita nggak lolos ya. Nah yang kedua? Jadi kata Kak Cut nih, tadi lebih bagusan kita memiliki soft skill. Mari kita jawab pertanyaan yang kedua dari Oja_SYH. Bagaimana cara mengenal potensi diri dalam diri kita sendiri? Terima kasih. Oke, terima kasih Oja untuk pertanyaannya. Nah, sangat menarik juga sebenarnya, itu berkaitan juga ya sama pertanyaan pertama. Cuman cara untuk kita membangun apa tadi? Mengetahui potensi, ya. Mengetahui potensi diri kita itu gimana ya? Sebenarnya itu bisa kita jawab dari diri sendiri. Karena untuk mengetahui potensi diri itu kita harus bisa mengenali kekurangan dan kelebihan diri kita sendiri. Itu pertama ya Oja. Dan yang kedua itu kita harus banyak bersyukur. Karena dengan bersyukur kita tahu apa sih yang sudah kita miliki atau kekurangan apa sih yang kita punya, sehingga dengan kemampuan kita tersebut kita bisa menggali lebih dalam atau menyongkong diri kita itu agar dapat bisa mengenali potensi kita. Nah yang ketiga itu let's try, dan kamu harus bisa pertama itu harus mencoba. Misalnya kamu berpatokan nih, aku akan mencoba tentang desain grafis. Desain grafis itu kamu berpatokan 2 bulan, 3 bulan. Nah, ikut kelas-kelas webinar atau offsite, website. Kamu bisa menonton podcast atau bisa juga ya kakak, dengan kita menggali potensi diri itu, mengetahui misalnya kita ikut kelas online atau bisa dengan mencari guru ya. Mencari guru itu dengan itu kita bisa berpatokan bahwa kita enjoy nggak, nyaman nggak dalam skill tersebut. Kalau kamu tidak nyaman berarti itu bukan potensi kamu, karena kalau kita punya potensi diri kita akan merasa nyaman, kita nggak tidur pun tidak masalah teman-teman gitu. Nah potensi itu adalah sesuatu yang kita kerjakan tapi kita enjoy, kita tidak merasa terbeban dan kita tidak memiliki pikiran yang berat akan suatu potensi tersebut. Nah untuk mengetahui hal tersebut, Cut menyarankan kalian untuk try terlebih dahulu, ikut kelas-kelas online, percaya diri, temukan kekurangan dan kelebihan kamu. Yang kelima itu ada, kamu harus bisa mencatat apapun yang kamu sukai sebagai hobi yang menjadikan ekonomi. Gimana sih hobi yang menjadi ekonomi itu ya kak? Pasti timbul pertanyaan nih kan Kak Dir. Jadi kayak mana ya kalau menurut Cut itu hobi yang menjadi potensi kita bisa menghasilkan uang, itu adalah potensi. Misal kakak hobinya apa nih?
Hobinya seperti membaca. Kan itu kan kita menemukan tuh kemampuan diri kita. Membaca. Kalau membaca menurut Cut bisa nulis nggak? Jadi penulis? Bisa nulis nggak, Kak? Bisa sih, cuman kayak hanya sekedar kayak ikut-ikut lomba. Oh, ikut lomba itu potensi loh guys, itu potensi ya. Dengan membaca kita menghasilkan karya kita akan dikenang oleh banyak orang. Nah, dengan karya dan menulis tersebut kita dikenali oleh banyak orang, dan itu menjadi satu potensi loh kakak ya. Jadi harus dikembangkan Kak Dir. Jadi itu potensi. Nah gitu contohnya guys, dengan potensi yang kamu hasilkan kamu bisa menghasilkan uang dengan potensi yang kamu punya. Nah pertanyaan selanjutnya itu apa guys? Berarti Kak Cut di sini kita menjalani sesuai kemampuan kita, karena kita semua sudah diatur porsinya dengan masing-masing. Iya, benar sekali. Oke, pertanyaan ketiga dari Nufaina 26. Apa yang menjadi kendala dalam diri kita sendiri sampai tidak berani mengekspresikan diri? Oh, mengapresiasikan. Ulang. Oke, ini pertanyaan ketiga dari Nufaina 26. Apa yang menjadi kendala dalam diri kita nih Kak sampai tidak berani mengekspresikan diri? Nah, yang menjadi kendala itu sebenarnya kamu harus merenung ya guys. Kamu harus merenung dan menanyakan pada diri kamu sendiri apa yang menjadi kendala sehingga kamu tidak dapat mengapresiasikan diri atau mengekspresikan diri kamu ke hadapan publik ya guys. Jadi di sini tantangannya itu sebenarnya tidak sulit ya guys. Tapi kamu hanya perlu mengatasi rasa takut. Kamu harus mempersiapkan suatu hal yang ingin kamu tampilkan ke publik, ya kan Kak? Misalnya nih, menurut Kak Dirna nih, apa sih yang menjadi ketakutan Kakak nggak bisa mengapresiasikan atau mengapresiasikan diri sendiri ke hadapan publik nih? Nah, jadi seperti kita mau memulai nih, tapi takut gagal. Nah, takut kita dicemooh orang sebelum kita memulai, tapi sudah ciut ya, ciut. Aduh, itu gini ya menurut Cut ya, kalau Kak Dira tadi bilang gugup, ketakutan atau takut dicemoohin orang, itu adalah poin yang sangat tidak penting dalam kita mengatasi hal tersebut ya. Jadi kita dalam mengatasi hal tersebut kita harus pertama let's try this I am gitu. Is I'm. Jadi kamu jika udah berhadapan dengan publik, kamu harus mengakui I'm a queen gitu. Jadi kamu harus berkata kepada mereka I'm a queen. Jadi di sini aku loh peran utamanya gitu. Jadi kita untuk takut itu kita sedikit berkurang. So yang kedua itu kamu harus benar-benar mempersiapkan materi yang akan kamu bahas nantinya. Dan yang ketiga itu kamu harus bisa meramal atau menganalisa audiens ya Kak. Kita menganalisa audiens, kadang kita giliran diundang audiensnya rupanya anak metal. Aduh, gimana kita bawa materinya tentang misalnya soft skill atau tentang branding diri, mana cocok kan sama mereka. Nah, hal itu harus kamu analisa terlebih dahulu. Dan yang keempat itu kamu harus dapat menghilangkan eye contact dari mereka. Eye contact itu adalah pandangan yang mengarah langsung ke mata audiens. Kamu hilangin itu atau kamu jangan lihat kepada mata audiens karena itu akan membuat kamu sangat gugup untuk tampil di depan banyak orang. Nah, yang keempat itu kamu harus benar-benar bisa percaya diri bahwa ketika kamu megang mic, tangan kiri kamu bisa kamu belakangi dan remas. Hal itu akan mengurangi tremor atau hal yang deg-degan yang akan membuat kamu itu grogi. Gitu ya guys. Nah gimana nih Kak Dira? Tunggu bentar, boleh Nah berarti Kak, sebelum kayak kita takut gagal tuh, ini takut sulit sebenarnya tuh kan kita saat sudah menjalankan. Nah ternyata nggak sesulit ini gitu kan. Nggak sesulit yang kita pikirkan karena kita udah gugup duluan mungkin ya. Makanya kita kayak grogi atau kayak aku bisa nggak sih, takut pingsan nih, takut aduh gimana nih nanti aku pegang mic-nya grogi nggak ya, ngomongnya tuh gemeter nggak sih, atau kita udah merumuskan pada atau kita sudah memindsetkan hal itu hal yang negatif bukan hal yang positif teman-teman. Jadi
Kalau kita mau hal itu berjalan dengan sesuai rencana kita Kak Adir, kita harus mempersiapkan diri itu dengan mindset juga termasuk, karena hal itu membuat dampak yang sangat bisa membuat kita itu terjalankan hal tersebut bisa berkenalan dan efektif, atau hal tersebut bisa terjalin dengan sangat baik atau tidak ya, karena mindset itu sangat sulit ya. Menurut Cut itu juga Cut ngomong di sini juga grogi loh teman-teman, aduh kayak gemetar gitu jumpa fans, aduh fans nggak tuh? Atau seperti kayak mengekspresikan diri ini kita butuh support system tuh, seperti support system guys, support system ayang nggak tuh? Atau Kak Cut mau spill ayangnya di sini boleh lah. Aduh ayang atau ya. belum gitu bisa mendaftar di bawah. Kayaknya bisa buka Q&A nggak sih nanti podcast ini untuk Cut ngelamar gitu. Siapa sih, atau bertanya gitu calon-calon crush gitu. Kriterianya seperti apa gitu kan. Jangan ya guys, itu cuma bercanda. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Salsabila Amir. Enak nggak sih kuliah di Ilkom? Aduh, kuliah di Ilkom enak nggak sih? Enak nggak Kak sih? Enak nggak sih? Enak nggak? Tugasnya juga malah kayak luar biasa gitu. Bukan lagi enak ya teman-teman. Pertama nggak ada angka ya. Hal itu sangat berpengaruh sih kalau menurut Cut. Angka itu sangat membuat bosan gitu. Jadi menurut Kak Dira, kalau ada angka atau statistika itu membuat kita jenuh nggak sih atau ngantuk nggak sih? Menurut Cut iya. Menurut Cut malah banget karena Cut itu orang nggak suka dengan angka, nggak suka punya yang menganalisis kritis sekali, itu tidak. Tapi kita di ilmu komunikasi juga belajar hal tersebut ya guys. Tapi kalau ditanya enak apa enggak, luar biasa enak ya. Kita belajar tentang broadcasting ya Kak ya. Apalagi Kak, ini kita belajarnya selain itu. Kayaknya kita ngampus ini santai banget ya. Santai banget loh teman-teman. Seperti main-main, tapi kita punya ilmu ya. Kami di sini bukan ngoceh doang kayak Cut ngomong sekarang, bukan ya teman-teman, tapi kita juga belajar materi dan teori. Nah, dari hal tersebut kita mempelajari hal-hal yang sangat banyak. Pertama, politik, kita juga belajar politik, kita juga tentang media massa, kita belajar tentang bagaimana cara kita mengetahui dan menganalisa hal yang sangat tidak membuat kita itu terfikir saat kita pertama mendaftar untuk menjadi mahasiswa ilmu komunikasi. Bahkan Cut pikir dulu masuk ilmu komunikasi cuman ngomong doang, kayak mama kita bilang ya, alah anak komunikasi pandainya cuman ngomong doang, nggak tahu pikiran awak nih kan pecah-pecah belah kayak pecahan kaca ya Kak. Nah, jadi boleh diingat nih untuk teman-teman, jadi bahwasannya kita mengklarifikasi nih, yang ingin masuk ilmu komunikasi tidak ada tuh yang hanya Allah masuk ilmu komunikasi nih hanya bacot doang. Enggak ya teman-teman. Tidak ya. Tapi enak ya, ilmu komunikasi sangat santai guys, sangat santai, tapi kita mempunyai hal yang dapat berfeedback pada diri kita. Latihan public speaking kita juga dapat, cara megang kamera juga kita ada, cara kita untuk menjadi seseorang, mungkin ya dari penonton kita mau jadi artis nih, kita dibina loh Shay. Untuk jadi artis kita juga dibina, untuk jadi mungkin kamu ingin menjadi selebgram gitu, ada guys, tenang, tapi itu dari diri kamu sendiri ya. Kalau kamu ingin menjadi seorang yang membranding diri menjadi seorang seperti artistik atau YouTuber, kamu harus dapat menggali potensi hal tersebut. Karena jika di kampus kita belajarnya cuma teori dan materi ya Kakak ya, tapi dengan ikut himpunan kita dapat hal yang di luar hal tersebut, misalnya kayak membranding diri, skill dan hal lainnya. Seru banget ya Kak, seru banget. Jadi juga gini teman, masuk ilmu komunikasi nih, jurusan ini tidak hanya bicara, dan juga prospek kerjanya juga sangat luar biasa ya, di mana-mana itu menerima ilmu komunikasi. Tapi semua jurusan bisa masuk juga ya Kak. Untuk ranah ilmu komunikasi itu membuat anak ilmu komunikasi itu pening gitu. Tapi enak sih, ilmu komunikasi luar biasa, sangat bisa menjadi delegasi jurusan terfavorit gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya apa Kakak? Oke, ada pertanyaan dari Laura Aprilina. Menurut Kak Cut, apa sih yang menjadikan ilmu komunikasi itu ilmu yang banyak diminati? Nah, yang tadi Cut bilang, ilmu komunikasi bisa menjadi satu delegasi ilmu ya guys. Jadi
jurusan yang sangat-sangat terfavorit dari jurusan-jurusan lainnya. Nah, yang menjadikan hal tersebut apa sih? Karena selain kuliahnya yang santai, kita tidak memiliki materi atau hal-hal yang dalam angka gitu ya guys. Jadi jurusan ini diminati oleh banyak orang karena prospek kerjanya yang menarik ya kakak ya. Ya ada di mana-mana. Ada di mana-mana, luas gitu. Nah, dari hal tersebut menjadikan mungkin jurusan ini sangat terfavorit karena kita bisa menjadi artistik, kameramen, bisa menjadi seorang produser, bisa menjadi jurnalistik seperti Kak Adira bilang, public relation, humas ya. Bisa menjadi seseorang yang mungkin kamu mau menjadi seorang yang di balik layar. Nah, kamu bisa belajar broadcasting. Nanti kita ada MK perfokusan ya, mata kuliah perfokusan. Nah, juga selain itu kita juga mempunyai mata kuliah apa kakak? Manajemen public relation, media retorika. massa. Nah, jadi kita tuh bisa mengekspresikan diri kita tuh di mana aja gitu. Contohnya kita mau jurnalistik, kita bisa membuat berita. Tidak monoton ya kakak ya, tidak monoton. Jadi makanya jurusan ini menjadi jurusan yang sangat terfavorit karena tidak monoton. Dan dosennya lumayan sangat asik ya guys, sangat asik. Jadi kayak kita kalau belajar itu sambil mungkin ada yang anak broadcasting belajarnya sambil jalan-jalan, mencari tempat yang unik atau mengundang tamu-tamu yang sangat kreatif gitu. Atau tamu yang punya soft skillnya yang luar biasa, prestasinya segunung mungkin ya kakak ya. Jadi gini nih, menjadikan ilmu komunikasi itu banyak diminatin orang. Nah, kita tuh seperti iseng-iseng berhadiah ya kak ya. Iseng-iseng berhadiah, belum masuk udah keluar aja, udah wisuda aja ya kan guys. Nggak terasa gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Cut Salvira. Halo kak, cara public speaking yang baik gimana ya? Kak Cut nih kan banyak dikenal orang kan sebagai putri komunikasi yang tahulah cara komunikasinya itu Enggak ya guys, enggak, itu bohong semuanya, nggak ada itu semua. Kita gimana ya, cara public speaking itu pertama itu kita harus membangun pede aja dulu. Kalau kita ngomong itu, kalau public speaking itu intonasi, kita belajar intonasi, dan cara kita berbicara itu volumenya atau nadanya, naik turunnya, kita harus bisa mengontrol hal tersebut gitu. Dan dari public speaking itu kita juga memiliki retorika cara bicara ya guys. Nah, itu masuk mata kuliah kita juga ya kak di semester 4. Nah, retorika kita diajarkan cara berbicara, komunikasi dengan baik. Nah, untuk membentuk public speaking yang bagus itu kita harus mengetahui bagaimana cara kita berkomunikasi dengan adik letting, kakak letting, abang letting. Itu harus terbentuk dalam satu wadah. Yang kedua, kita harus mengenali ritme bicara. Ritme bicara itu kak Dir gini loh kak. Paham nggak sih kayak kalau kita nadanya agak meninggi, rendah gitu. Itu ritme ya guys, namanya volume cara gaya bicara. Nah, yang ketiga itu ada kalau kita ingin public speaking kita bagus, kita harus menonton dan mengkaji public speaking, misalnya kayak presenter gitu kan bicaranya kayak ritmenya enak, selalu didengar atau mereka asik dengarnya, nggak jenuh ya, nggak bosan kita. Jadi itu juga public speaking yang bagus. Untuk efektif public speaking kita harus mengetahui passion kita terlebih dahulu untuk mengkaji itu, sehingga kita tidak bosan atau menonton podcast yang tentang public speaker yang menurut kita tuh asik gaya bicaranya itu. Wow, dia ngomongnya itu intonasinya naik, turun, iramanya bagus. Nah, untuk membentuk itu kita jangan takut. Abis itu kamu harus perbanyak berbicara atau menggali kakak gitu. Misalnya kayak di cermin ngomong aja nggak apa-apa loh kayak gitu. Atau kamu mau merekam nih cara kamu berbicara di mana sih, intonasi yang belum pas atau intonasi kamu yang masih selalu datar gitu ya kakak ya. Jadi untuk mengetahui hal tersebut ya harus di-try terlebih dahulu. Kamu harus sering-sering latihan, kamu harus sering-sering menjadi seseorang yang mengkaji bagaimana cara podcast atau bagaimana cara ritme bicara itu, volumenya gitu. Hal tersebut tidak instan guys. Kalau kamu mau cara public speaking kamu bagus, kamu harus berani mencoba depan umum. Jadi MC, jadi seseorang yang kalau misalnya kamu ini masih mahasiswa atau kamu masih menjadi siswa-siswa di kelas. Nah, dengan kamu
apa tuh namanya Kak? Presentasi ya Kak ya? Presentasi. Nah, presentasi kan hal untuk menentukan kita menjadi seorang moderator yang baik ya guys ya. Itu hal membuat kita melatih cara kita berbicara. Nah, dengan udah terlatih, kita akan terbentuk nanti volume cara kita bicara, cara kita untuk bisa public speaking yang efektif, volumenya terkontrol, itu akan membuat kita itu bagus dalam berbicara guys. Nah, berarti kita mau public speaking yang bagus, kita harus belajar tuh dari kehidupan sehari-hari seperti komunikasi kepada teman dengan yang baik. Jadi kayak lebih efektif gitu ya Kak? Iya, betul sekali. Oke, ada pertanyaan dari Husnul Khalisa. Kak, gimana sih cara bergaul agar bisa disayang banyak orang dan banyak teman nih, apalagi di suatu kampus yang sangat ini ya Kakak ya, yang sangat kampus yang memiliki banyak mahasiswanya yang beragam, dari beragam suku, beragam daerah, beragam juga intonasi cara bicaranya. Mungkin orang Batak ngomongnya keras, kita orang Aceh yang tidak pernah dengar itu ya Kak, apa ya Kak, kaget gitu. Cuk sendiri waktu ngomong sama Kak Dira dulu gitu juga sih, kayak apa ya teman-teman, kayak dia marahin aku gitu, kayak aku ada salah apa sih sama mereka gitu. Nah, untuk kita disayang orang itu pertama guys gini, kita harus dapat menjadi seseorang yang mengenali bagaimana orang tersebut. Kita harus melihat itu adalah kebiasaan mereka, atau mungkin itu adalah sesuatu yang mereka bawa dari daerah mereka. Kita tidak bisa melarang hal tersebut atau mengubah hal tersebut guys. Untuk kita dicintai banyak orang, kita harus tahu nih bagaimana cara kita bertindak. Pertama, jika kamu salah, akui kesalahan kamu. Jangan bertele-tele guys. Misalnya Cut marahan sama Kak Dira nih. Kak Dira bilang, aku kok tinggalin tadi, kok nggak ngerasa kayak gitu. Kita membela diri kita sendiri, kita bilang, enggak kok, kamu aja tuh yang penasaran, mungkin kamu aja tuh yang berarti ngerasa kayak pembenaran ya iya, Kak ya? dia merasa dirinya itu I'm perfect kayak gitu. Nggak boleh ya guys. Pertama, kita nggak boleh menjadi seseorang yang memiliki hal atau rasa yang kita itu is the perfect one. Kita hal yang orang yang selalu perfect atau tidak mempunyai masalah gitu. Yang kedua itu akui kesalahan kamu jika kamu memang betul-betul salah. Ketiga itu meminta maaf, atau kamu harus berterima kasih jika kamu meminta tolong kepada teman kamu. Bahkan bestie sekalipun ya guys. Orang kalau berkali-kali kita minta pendapat misalnya, atau kita minta tolong nih, antarin aku dong Dir gitu, tapi kita nggak ngucapin terima kasih, dalam hati kita pasti capek kali aku panas-panasan gitu, capek kali aku ngantarin dia, nggak ada feedbacknya, nggak berterima kasih dia, setidaknya kasih uang minum gitu ya Kak. Nah, yang keempat itu kita harus mengenali karakter dia guys. Karakter dia, misalnya dia memang wataknya yang begitu, dia arogan, atau dia seseorang yang ceria, atau mungkin dia orang yang asik gitu, atau dia mungkin menjadi seseorang yang ingin membranding diri saat ini sehingga butuh kamu. Jadi kamu harus mengenali hal tersebut gitu. Jangan sok asik, jangan sok jadi seseorang yang I'm perfect one gitu, jangan guys. Kamu tidak akan dicintai oleh banyak orang jika kamu perspektif itu harus selalu ada dalam kepala kamu gitu. Yang ke berapa Kak nih? Kelima. Yang kelima itu kamu tidak boleh berwatak keras guys. Kalau kamu dinasihatin sama orang, Dir kamu orangnya hari ini salah loh, kamu pakaiannya tuh nggak bagus kayak itu masih boleh kalian bantah ya guys, karena itu style kamu, itu passion kamu, it's me gitu. Tapi kalau dia bilang, Dir kamu jangan gitu ngomong sama dosen, itu keras sekali loh gitu, itu kamu harus dengar. Itu harus kamu dengar, karena kita dalam bersikap juga kita butuh orang atau feedback sosial dari seseorang untuk dapat mengubah kita ke hal yang lebih baik guys gitu. Oke Kak Cut, nih ada pertanyaan terakhir dari Kak Cut Adinda. Kak, ilmu komunikasi sama nggak ya dengan desain komunikasi visual? Nah gimana tuh Kak Cut? Aduh susah ya guys ini pertanyaan yang tidak terduga, pertanyaan yang sangat sulit. Sebenarnya tidak sama ya guys. Desain visual komunikasi itu dia beranah seperti kayak desain grafis atau hal yang beranah kepada
arsitektur, dia mengarah ke arsitektur seperti arsitek dia nanti itunya. Tapi gimana ya, kalau komunikasi ini cara kita untuk berbicara dengan orang, cara kita untuk dapat mempengaruhi komunikan kita dalam berbicara gitu. Tapi kalau desain komunikasi grafis itu kita lebih ke teori atau lebih ke bagaimana cara menuangkan hal gimana ya caranya, komunikasi melalui pembangunan mungkin ya Kak ya, lebih ke hal tersebut mungkin ya. Karena Cut juga kurang mengerti kalau desain grafis itu, desain grafis visual Lebih ke tuh desain komputer gitu ya. Kalau ilmu Mungkin ya. komunikasi kan kurang tuh untuk komputernya. Iya, kita banyak kayak teori cara kita menjadi seseorang yang dapat berkomunikasi dengan komunikan dengan baik. Habis itu kita bisa menjadi seseorang yang dapat mengapresiasikan hal yang bisa kita bicarakan. Nah, gitu Kak Dir. Abis ya Kak. Ya, nggak Oke. terasa ya Nah, Kak ya. ini Kak Cut, boleh nggak sih kasih motivasi untuk teman-teman yang masih takut gagal dan nggak percaya diri gitu Kak? Untuk motivasinya, Cut selalu berkata kepada diri Cut sendiri, where you feel stop, there the sky you got it. Selalu itu aja motivasi yang Cut tanamkan pada diri Cut sendiri. Karena gimana ya, banyak orang yang menilai bahwa aku tidak dapat dan tidak cocok di universitas tersebut, tidak, atau grade-nya itu dia bukan guys. Dimana kaki kamu berpijak, di situ kesuksesan akan kamu junjung gitu guys. Jadi kayak apa ya Kak? Ini lebih ke motivasi cara bagaimana kita mencintai dan bersyukur apa yang kita dapatkan sekarang. Jadi dimanapun kita, apapun yang kita lalui, selagi kita emas, maka jatuh ke selokan pun Kita tetap ditanam, emas kita gitu. tetap emas gitu loh guys. Nah, untuk saran Cut untuk takut gagal itu jangan takut guys, karena semua sudah ada pada ritme dan jalan kalian sendiri. Tuhan udah menciptakan skenario yang sangat baik untuk kalian, atau cerita yang sangat menarik dari kalian, atau mungkin kalian harus ceritanya dari gagal terlebih dahulu nanti sukses. Nah, dari hal tersebut kamu harus berani mencoba terlebih dahulu. Jangan takut guys. Oke, gitu aja. Tapi berarti jangan terlalu dipaksakan juga kan Kak? Iya. Berarti kita tuh punya porsinya masing-masing gitu ya kan Kak? Tidak sama, semua orang tuh tidak sama. Mungkin Cut bisa menjadi putri komunikasi ini karena hoki ya guys. Ini hoki. Gitu. Oke, habis ya. Terima kasih untuk teman-teman. Nah, sampai jumpa lagi teman-teman.